Selamat pagi buat kita semuanya, salam sehat. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema yang kedua, perubahan lingkungan, muatan IPS. Tentang 1. Mengidentifikasi jenis usaha perseorangan. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis usaha kelompok. Pembelajaran kita yang pertama, mengidentifikasi jenis usaha perseorangan. Usaha ekonomi yang ada di Indonesia, ada yang dikelola perseorangan dan kelompok. Usaha ekonomi dikelola perseorangan biasanya memiliki modal terbatas, sehingga jenis barang yang dihasilkan juga terbatas. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ekonomi yang dikelola perseorangan dapat dinikmati oleh pemiliknya sendiri. Meskipun memiliki modal terbatas, usaha perseorangan dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Usaha perseorangan biasanya usaha berskala kecil yang dijalankan di lingkungan rumah. Contohnya antara lain sebagai berikut. 1. Usaha pertanian. Kegiatan bercocok tanam dengan lahan yang sempit dan mengusahakan tanaman pangan. Ciri-cirinya: 1. Umumnya terdapat di pedesaan. 2. Mengusahakan tanaman pangan. 3. Membutuhkan lahan yang tidak terlalu luas. Sebahagian besar petani memiliki lahan dan modal terbatas, sehingga usahanya hanya menghasilkan satu jenis hasil tanaman saja. Misalnya, petani menghasilkan jagung. Saat musim panen tiba, petani dapat menikmati keuntungan hasil panen tersebut sendiri. Inilah yang merupakan salah satu kelebihan usaha perseorangan. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Usaha perdagangan yang dikelola perseorangan biasanya membeli barang dalam skala sedang untuk dijual kembali kepada konsumen. Ciri-cirinya: ada perpindahan hak milik, ada penjualan dan pembelian dari barang yang diperjualbelikan, membutuhkan uang sebagai alat tukar. Contoh usaha ini adalah warung. Pemilik warung dapat mengembangkan usahanya menjadi besar dengan keuntungan yang dia peroleh. Contoh lain usaha perdagangan yang dikelola perseorangan. Toko online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Yang ketiga, usaha jasa. Usaha jasa adalah kegiatan yang memberikan pelayanan kepada orang lain. Usaha jasa yang dikelola perseorangan biasanya berskala sedang dan skala kecil. Ciri-cirinya: tidak menghasilkan barang tetapi berupa pelayanan, membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan. Usaha jasa hanya dikelola oleh pemilik dan biasanya memiliki sedikit pegawai. Modal terbatas membuat pemilik usaha tidak mempekerjakan banyak pegawai untuk membantu mengelola usaha. Contoh usaha jasa perseorangan adalah bengkel, jasa angkutan, jasa penitipan, jasa sewa properti, dan salon. Yang keempat, usaha industri. Usaha industri adalah kegiatan mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dalam jumlah sedikit. Ciri-ciri usaha industri yang dikelola perseorangan. Yang pertama, menghasilkan barang. Yang kedua, membutuhkan modal, tenaga kerja, tempat, dan peralatan dalam jumlah yang terbatas. Industri perseorangan biasanya dikelola secara sederhana di rumah, seperti kerajinan tangan. Pegawai yang dipekerjakan adalah masyarakat sekitar. Barang yang dihasilkan biasanya terbatas dalam satu jenis barang saja. Contohnya, industri anyaman, keramik, dan souvenir. Pembelajaran kita yang kedua menjelaskan jenis-jenis usaha kelompok. Selain usaha yang dikelola perseorangan, ada juga usaha yang dikelola secara kelompok atau bersama. Usaha yang dikelola secara kelompok dimiliki lebih dari satu orang. Usaha ini memiliki modal besar yang berasal dari beberapa pemilik, sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam jenisnya. Beberapa contoh usaha kelompok adalah sebagai berikut.
1. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah usaha ekonomi yang sebagian besar modalnya berasal dari negara. Tujuan pendirian BUMN adalah melindungi kepentingan rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Ciri-ciri BUMN. 1. BUMN dapat berupa perusahaan umum atau perum, atau juga perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, BUMN bergerak di bidang usaha strategis atau vital, misalnya listrik, kereta api, dan lain-lain. Yang kedua, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sedikitnya dua sekutu. Ciri-cirinya: 1. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. 2. Anggota firma bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian firma. 3. Biasanya bergerak di bidang hukum atau keuangan. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CP. Persekutuan komanditer atau CP adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sedikitnya dua orang penyetor modal. Ciri-ciri: yang pertama, memiliki dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif sebagai investor dan pengelola usaha, sedangkan sekutu pasif sebagai investor saja tetapi tidak ikut mengelola usaha. Yang kedua, tanggung jawab sekutu aktif tak terbatas karena sekaligus menjalankan usaha tersebut, sedangkan sekutu pasif terbatas karena hanya sebagai penanam modal saja. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah usaha yang modalnya berupa kumpulan saham. Ciri-ciri: bukti kepemilikan saham, yaitu penyetoran modal. Yang kedua, pemilikan saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besar saham. Yang ketiga, untuk mengembangkan dan memperluas usaha, saham perseorangan dapat diperdagangkan di pasar modal. Contoh PT Penerbit Erlangga Mahameru. Yang kelima, koperasi. Koperasi adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan orang-orang atau badan hukum berdasarkan azas kekeluargaan. Ciri-ciri: yang pertama, dilakukan berdasarkan azas kekeluargaan. Yang kedua, bertujuan menyejahterakan anggotanya. Yang ketiga, pembagian keuntungan sesuai perbandingan jasa. Yang keempat, sifat sukarela pada keanggotaannya. Yang kelima, modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebagai tugas pembelajaranmu, yang pertama, tuliskan 3 macam jenis usaha perseorangan dan contohnya. Yang kedua, tuliskan pengertian, kelebihan, serta kekurangan dari jenis usaha persekutuan komanditer. Yang ketiga, koperasi yang menjual barang-barang hasil produksi seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan adalah titik-titik. Yang keempat, Bapak Koperasi Indonesia adalah titik-titik. Yang kelima, Biro Perjalanan termasuk ke dalam bidang usaha titik-titik. Demikianlah tugas-tugas pembelajaranmu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh temanmu Reino. Mari kita berdoa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mendekati kami dari kemarin hingga pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami baru selesai belajar. Kiranya kami bisa mengingat apa yang kami pelajari, biar bisa kami gunakan pada masa depan kami Tuhan. Tuhan, berkatilah kami. Semoga kami rajin belajar dan juga semangat belajar, biar masa depan kami cerah Tuhan. Tuhan, inilah doa kami dan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan yang mati. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.